Oke, Abah menanggapi video shoot yang beredar ini lagi hot-hotnya Abah. Abah melihatnya sebagai pakar telematika itu seperti apa sih Abah? Ya. Kita sekarang kalau mendapatkan kabar yang kayak gini, yang kita lakukan kan adalah melakukan menganalisa konten yang ada di masyarakat, dan kemudian yang diajukan pihak-pihak media kepada saya, dan kemudian kita juga mencari lagi dari berbagai sumber-sumber yang lain. Ya, biasanya kan kayak gitu kan, yang nyebar lah di kalangan intern kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Nah, sejauh ini semua konten yang tersebar adalah konten yang sama, ya. Jadi bukan ada beberapa variasi, yang satu pakai konten A, ini B, C, D, enggak. Semuanya masih mengatur pada satu konten yang sama yang berdurasi berapa? 47 detik, ya. Nah, dari sana dan kemudian di situ saya melakukan pengembangan, ya. Pengembangan adalah melakukan pemeriksaan dari konten yang ada. Biasanya kan karena hal itu yang ditanyakan oleh media-media, kenapa dia nanyakan saya kan selalu apakah betul itu yang bersangkutan. Nah, yang dilakukannya adalah melakukan pengecekan dengan konten yang banyak tersedia di internet, ya, melakukan sampling. Saya bahkan mulai melakukan pengujiannya mulai banyaknya karena sudah mulai ada banyak yang berbasis artificial intelligence. Saya mulai mencoba beberapa tools, tapi tidak mengandalkan hal itu, cuma dalam arti itu sebagai suatu referensi untuk penguat melakukan pengujian. Nah, sejauh ini kalau dilihat dari wajah, ya, yang melakukannya, pelakunya, pemeran yang wanitanya, itu tetap saya harus menggunakan kata mirip, ya, tetapi sebetulnya di situ udah jelas lah yang bersangkutan, ya, identik sekali. Kalau dibilang mirip, ya sangat miripnya mirip banget gitu. Nah, kemudian tetapi yang sebagai referensi tambahan adalah adanya suatu ciri tubuh, ya. Ciri tubuh itu adalah suatu tai lalat yang dimana jelas kelihatan di beberapa tempat yang bersangkutan kayaknya memang cirinya tubuhnya yang memang ada banyak tai lalatnya, dan satu titik sudah confirm, yang lainnya nanti tinggal dilakukan cross check untuk dilakukan penyanggahan kalau yang bersangkutan apakah punya tai lalat di area tersebut atau tidak. Nah, tetapi selalu dengan referensi tai lalat di sini karena posisinya itu sangat identik, sangat jelas, itu bisa nanti mengkonfirmasi itu yang bersangkutan atau bukan, ya. Yang pasti konten ini tidak ada rekayasa digital, tidak ada rekayasa konten. Ini benar-benar ini adalah suatu kejadian yang direkam yang natural aja. Yang melakukannya adalah pihak yang prianya, yang melakukan perekaman, ya, melakukan perekaman di situ. Cuma sekarang tidak ketahuan siapa yang melakukan penyebaran, ya. Jadi kalau di sini baru sampai tahap bahwa bagaimana rekaman itu terjadi, tetapi nanti kelanjutannya adalah dilakukan pengujian siapa yang melakukan penyebaran, gitu. Oke, Abah mungkin melakukan pengujian itu berapa lama, Abah? Melakukan pengujian sebetulnya nggak lama, dalam arti selalu dari seberapa banyak bukti yang ada dan kemudian seberapa luas kemungkinan yang bisa terjadi atas bukti ini. Nah, karena dengan adanya konten-konten tersebut, kita jadi selalu tidak menutup, ya, jadi harus membuka. Sifatnya adalah kalau secara digital forensik kita tidak memfokus kepada satu titik, tetapi setiap ada pembuktian ya kita perluas lagi. Setiap ada pembuktian kita perluas lagi. Tetapi kalau tidak masuk akal, tidak rangkaiannya umpamanya ternyata melenceng jauh dari analisa-analisa yang mungkin bisa kita lakukan, baru itu kita buang. Karena segala satu konten kita tidak mau mengarahkan kepada satu orang, jadi kemudian pembuktiannya kita harus membuktikan. Enggak, kalau ada pembuktian yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah bukan, ya itu juga kita gunakan, gitu loh. Semua sumber itu dimanfaatkan kok. Abi, bisa melihat video itu, Abah, bisa melihat video itu video lama apa video bulan-bulan itu atau minggu-minggu ini? Nggak bisa ketahuan itu video lama apa tidaknya, karena ini baru merupakan satu potongan, ya, dari potongan video, dan kemudian ini kan hasil perekaman yang bisa ada yang kesebar yang bahwa merupakan hasil perekaman lagi dari HP, ada yang kayak gitu. Nah, ada dari satu konten langsung. Nah, itu belum kita melakukan analisa untuk kita pastikan sebetulnya ini kapan, ya, karena sesuatu yang sifatnya nanti urusannya hukum demi hukum dan kepada orang hukum
Itu analisanya itu lebih lanjut saat ini memang menjadi suatu kasus yang serius, dan kemudian setelah juga mendapatkan suatu sanggahan misalnya dari yang bersangkutan, ada kemudian bisa juga klarifikasi. Nah itu semuanya di combine gitu. Tetapi yang pasti telematika tidak mengikuti apa yang yang diutarakan orang, cuma menjadikan setiap informasi itu yang masuk sebagai referensi untuk kita melakukan analisa, kita olah kontennya. Jadi Abah itu analisa dari yang Abah lihat dengan video itu terciri dengan ada tai lalatnya aja ya? Pertama wajahnya itu udah bisa dibilang udah banyak kemiripannya ya. Kemudian tai lalat itu adalah untuk melengkapi, mengkonfirmasi itu yang bersangkutan atau tidak. Kenapa sejauh ini tai lalat memang kita gunakan sebagai identifikasi yang bahwa tiap orang itu berbeda ya, apalagi kalau jumlahnya nggak cuma satu. Nah, tinggal kita melakukan pemastian dari bahwa apakah itu tai lalat betulan, apakah sebetulnya itu satu rekayasa, ternyata misalnya orangnya cuma ngebintik ya jadi sebagai tai lalat. Nah itu kita cross check nanti dengan wajahnya, dengan yang lainnya, wajahnya kira-kira ada kemiripan atau tidak, ternyata hanya cuma yang mirip, ini tai lalatnya jangan-jangan cuma rekayasa. Nah itu dilakukan pengukuran, semuanya ada beberapa metode-metode untuk pembuktian. Karena AI juga nggak bisa memiripkan tai lalat berarti ya. Gini, ya jadi kalau secara posisi saat kita mendapatkan dua referensi tai lalat, yang satu titiknya di A agak ke kiri, yang satu di titiknya di A tapi agak ke kanan, maka kita tidak akan menyanggah salah satunya. Kita mengiyakan keduanya dan kemudian kita melakukan pengulasan untuk mana yang lebih mengarah kepada mana yang benar. Nah, diarahinnya apa ya, mencari pembuktian-pembuktian lagi yang lain, referensi ketiga, keempat, kelimanya kayak gitu. Tapi itu secara sadar wanita itu tahu nggak sih posisi dia diambil gambarnya? Oh, yang bersangkutan tahu jelas, dia memang direkam itu sangat clear karena perlakuannya itu juga benar-benar langsung upfront, bukan pakai hidden camera. Yang pasti juga dilakukannya bukan oleh pihak ketiga, memang oleh si prianya sendiri. Jadi bukan kepada orang tambahan lagi ya gitu ya. Dan kemudian dari suatu beberapa angle suatu posisi tersebut ada yang udah lebih jelas bahwa hal itu memang pasti diketahui oleh si pemeran yang wanitanya. Tetapi yang belum ketahuan adalah apakah ini satu koleksi pribadi ataukah ini memang nanti untuk publikasi umum, misalnya jadi kayak konten-konten untuk komersial ya. Karena biasanya kalau untuk yang pribadi itu sah-sah saja, nggak apa-apa, tetapi yang akan menjadi tuntutan adalah sesuatu konten yang memang disimpan, dibuat untuk kepentingan komersial. Oke, mungkin kesimpulannya Abah, mungkin berapa persen kebenaran dari video itu Abah? Kamu berarti baru pertama kali ikutan saya ataupun mewawancarai saya, karena kalau saya tidak pernah menganalisa secara persentase. Saya kasih masukan kepada masyarakat ya. Jadi gini, wajah orang itu memang itu kalau kita bisa bagi menjadi 100, konten di sini 100. Tetapi bahwa yang namanya mata bukan berarti itu nilainya sama pipi sama yang lain ya. Mata itu mempunyai konten yang jauh lebih valued gitu loh. Kemudian komposisi mata dengan hidung dan dengan tatanan wajah, itu semua yang bisa mengubah orang dan kemudian bisa membuat orang menjadi apakah itu identik atau tidak. Nah, saya lihatnya adalah jadi seberapa banyak kesamaannya. Nah, dari kesamaannya di sini itu kita tidak pernah mengarah kepada yang persentase tadi, karena manusia bukan benda ya. Dan kemudian tadi setiap konten kita nggak mau tendensius bahwa ini adalah sesuatu yang memang benar kemudian kita mengarah ke sana, enggak. Kita ngelihatnya anggap bisa jadi kalau dibilang benar bisa, dibilang enggak bisa ya. Jadi kita nggak tendensius untuk menuduhkan, kan di telematika nggak ada tendensius menuduhkan, tetapi menjadi pembuktian konten yang ada gitu. Oke, siap. Okay. Thank you Abah.